Pernah nggak sih kalian kepikiran, kalian itu sebenarnya udah hidup satu babak penuh sebelum umur 3 tahun. Kalian lahir ke dunia ini, kalian buka mata untuk pertama kalinya, kalian dengar suara ibu kalian, kalian ngerasa tekstur makanan, sampai kalian belajar gimana caranya berdiri dan jalan. Kalian bahkan mungkin udah bisa ngomong kata pertama kalian, entah itu mama, papa, atau makan. Tapi masalahnya cuma satu, kalian nggak ingat satu detik pun dari itu semua, blank. Kebanyakan orang mikir jawabannya simpel. Ya iyalah, kan masih bayi, otaknya belum siap. Tapi sebenarnya jawaban itu nggak sepenuhnya benar. Kenyataan yang ada di balik layar otak kalian itu jauh lebih aneh dan jauh lebih gila dari yang kalian bayangkan. Karena faktanya, otak bayi kalian bukan gagal ngerekam memori, tapi justru lagi ngerekam semuanya. Semua memori itu pernah ada di sana, tersimpan rapi. Tapi kemudian ada sesuatu yang datang dan menghancurkannya tanpa sisa. Tahun 1908, seorang tokoh psikologi terkenal bernama Sigmund Freud jadi orang pertama yang kasih nama buat fenomena ini. Dia menyebutnya infantile amnesia. Freud awalnya ngira ini tuh cuma semacam cara otak buat menekan memori traumatis masa kecil. Tapi sains modern punya penjelasan yang jauh lebih masuk akal dan didukung data. Kita tahu pasti kalau bayi itu sebenarnya punya memori. Ini bukan teori doang, tapi fakta. Coba kita lihat eksperimen keren dari tahun 80-an. Yang dilakuin oleh psikologi Caroline Rover Collier di Rutgers University. Dia bikin eksperimen yang kelihatannya simpel tapi jenius. Dia ngikat seutas pita dari pergelangan kaki bayi ke mainan gantung yang ada di atas box tidurnya. Si bayi ini cepet banget belajarnya. Mereka sadar kalau mereka nendang-nendang kaki, mainannya bakal gerak. Dan mereka senang banget ngelihat itu. Nah, pas Caroline bawa bayi-bayi yang sama beberapa hari kemudian, apa yang terjadi? Mereka langsung nendang-nendang lagi. Bahkan bayi umur 2 bulan pun bisa simpan memori itu selama beberapa hari. Kalau bayinya udah umur 6 bulan, mereka bisa ingat sampai berminggu-minggu. Artinya, otak bayi itu hebat. Mereka bisa belajar, mereka bisa nyimpan informasi, dan mereka bisa memanggil memori itu lagi. Tapi, memori ini punya tanggal kadaluarsa yang sangat cepat. Pas kita udah dewasa, semua jejak memori awal itu hilang ditelan bumi. Selama berpuluh-puluh tahun, ilmuwan bingung. Kenapa? Bagian pertama dari jawaban ada di struktur bangunan otak kalian. Ada satu bagian kecil bentuknya melengkung. Letaknya jauh di dalam otak. Namanya hipokampus. Ini adalah mesin utama buat ngebentuk memori. Hipokampus inilah yang tugasnya mengambil pengalaman hidup kalian. Kayak momen ulang tahun, obrolan seru sama teman, atau momen pas kalian lagi hujan-hujanan. Terus dibungkus jadi satu file. Atau episode yang bisa kalian putar ulang di kepala nanti. Pada orang dewasa, hipokampus bekerja bareng sama prefrontal cortex buat nandain, nyimpan, dan ngambil file tadi. Tapi pada bayi, sistem ini ibarat instalasi kabel yang belum jadi, masih berantakan. Jalur-jalur penting kayak dentante gyrus, yang fungsinya jadi pintu gerbang buat memori baru. Itu belum kesambung sempurna sampai kalian umur 2 atau 4 tahun. Jadi, otak bayi kalian emang pintar bikin memori jangka pendek. Tapi dia belum punya truk pengangkut buat mindahin memori itu ke gudang penyimpanan jangka panjang kayak otak orang dewasa. Tapi, itu baru setengah dari ceritanya. Dan jujur aja, bagian selanjutnya ini yang paling plot wise. Tahun 2014, dua neuroscientist dari Toronto, Shaina Jocelyn dan Paul Franklin, nemuin sesuatu yang merubah cara kita memandang memori bayi secara total. Hipotesis mereka kedengarannya agak absurd di awal. Gimana kalau proses yang ngebangun otak kalian justru itu juga yang ngerusak memori kalian? Begini maksudnya, di tahun-tahun pertama hidup kalian, hipokampus kalian itu lagi gila-gilanya produksi sel saraf baru. Namanya neurogenesis. Ini penting banget, karena sel-sel baru inilah yang rakit sirkuit otak yang bakal kalian pakai seumur hidup. Tapi Jocelyn dan Franklin curiga kalau ada biaya yang harus dibayar. Tiap kali ada satu neuron baru yang masuk ke sirkuit yang udah ada, dia bakal ngacak-ngacak koneksi yang udah berdiri sebelumnya. Padahal koneksi-koneksi lama itulah yang lagi memegang memori masa kecil kalian. Mereka ngetes ini ke tikus. Pas mereka sengaja nyempetin proses neurogenesis di tikus dewasa. Tikus-tikus itu jadi mulai pelupa sama hal yang udah mereka pelajari. Sebaliknya, pas mereka ngelambatin neurogenesis di bayi tikus, bayi-bayi tikus ini malah bisa ingat memori lebih lama dari biasanya. Kesimpulannya gila banget. Otak bayi kalian bukannya terlalu lemah buat jaga memori, tapi terlalu sibuk untuk tumbuh. Ledakan sel saraf baru yang ngebangun otak kalian itu ibarat bulldozer yang ngerobohin tembok lama buat bangun ruangan baru yang lebih gede. Memori kalian nggak hilang karena error, tapi karena sistem lagi di-upgrade besar-besaran. Terus ada satu lapisan lagi yang nggak kalah penting, rasa diri sendiri. Untuk punya memori sifatnya cerita hidup, autobiografi, kalian harus sadar dulu kalau kalian itu ada.
Kalian harus paham kalau kalian adalah orang yang beda dari dunia di sekitar kalian. Di psikologi, ada namanya Raugu test. Kasih titik merah di hidung bayi. Terus taruh mereka di depan cermin. Sebelum umur 18 bulan, bayi bakal mikir pantulan di cermin itu adalah anak lain. Mereka malah pegang cerminnya. Tapi setelah 18 bulan, mereka bakal pegang hidung mereka sendiri. Mereka sadar, ini aku kan? Nah, momen kelahiran kesadaran diri ini pas banget sama umur di mana memori jangka panjang mulai bisa nempel. Tanpa ada sosok aku di dalam kepala, nggak bakal ada narator yang bisa bungkus pengalaman jadi sebuah cerita hidup. Hal terakhir yang menyempurnakan semua ini adalah bahasa. Psikologi Catherine Nelson bilang kalau bahasa itu bukan cuma alat buat ngomong, tapi rangka buat memori. Sebelum kalian bisa ngomong, pengalaman kalian itu cuma kumpulan perasaan acak. Suara berisik, tekstur halus, cahaya terang. Tanpa kata-kata, perasaan itu nggak punya wadah. Pas kalian mulai bisa ngobrol, apalagi pas orang tua kalian mulai nanya, "Ingat nggak kemarin kita ke taman?" Disitulah memori kalian dapat strukturnya. Bahasa itu ibarat lemari yang punya laci-laci, buat nyimpen kenangan kalian biar nggak berantakan. Jadi itulah alasan kenapa masa kecil kalian itu kayak lubang hitam. Itu adalah kombinasi dari hipokampus yang belum matang, badai sel saraf baru yang menghapus jejak lama, belum adanya konsep diri sendiri, dan belum adanya bahasa buat ngikat semuanya. Setiap orang di dunia ini punya lubang hitam itu. Tapi tenang aja, ini bukan karena otak kalian gagal. Itu karena otak kalian lagi ngelakuin tugas yang lebih penting daripada sekedar ingat-ingat masa lalu. Dia lagi sibuk ngebentuk siapa kalian hari ini. Dan buat ngelakuin itu, dia harus menghancurkan versi lama kalian, sel demi sel, buat ngebangun sosok yang sekarang lagi dengerin penjelasan ini.